Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Apakah kita masih sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala? Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu masuk di pertemuan ke-14 ini atau minggu ke-14, minggu ini kita akan membahas tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan, ya. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Maksudnya itu menyuburkan, apalagi ada di situ kata-kata toleransi, ya. Kita harus saling hormat menghormati walaupun kita beda dalam agama, ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu akan sebagaimana biasanya kita harus membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, ya. Baru dilanjutkan dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dengan baik, ya. Marilah kita membaca Al-Quran dituntun oleh Ibu sendiri. Coba perhatikan baik-baik, ya. Barangkali kalian sudah hafal semua karena Ibu ambil Al-Fatihah dan Trikul. Barangkali kita sudah hafal. Kalau kita sudah hafal, tak usah lagi ambil Al-Quran, ya. Mari kita bersama-sama untuk membaca Al-Quran dituntun oleh Ibu sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
المصلح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah pembacaan ayat-ayat Al-Quran, marilah kita membaca doa belajar sebelum pelajaran dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkaikan dengan doa sebelum belajar, Ibu akan mengantarkan kalian masuk di bab 13. Ini bab terakhir. Jadi kalau selesai bab terakhir ini, bab 13, Ibu akan mengadakan pemantapan untuk kalian bersama, ya. Kalian harus mempelajari pilihan gandanya, ya. Pilihan gandanya pelajari semua, ya. Baca-baca nak baik-baik, ya, supaya kalian tidak kewalahan dalam mengerjakan soal. Nah, coba perhatikan di situ, nak, ya. Tujuan yang akan dicapai untuk di bab 13 ini yaitu mendefinisikan, menjuburkan kebersamaan dengan toleransi, menghargai perbedaan, ya. Ya. Kedua, fungsi kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan, ya. Nah, ketiga, kita harus mencapai tujuan yang ketiga, yaitu kita harus menelaah surah-surah Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 49, surat 49 ayat ke-13. Jadi kalau kita mau melihat, lihat baik-baik itu suratnya, surat 49 ayat ke-13. Itulah tujuan yang harus dicapai di pertemuan yang ke-14 ini, ya. Sudah mengerti, nak, ya? Ya, saya akan mengantarkan masuk di materinya, yaitu bab 13. Coba lihat di halaman 259, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, coba lihat di situ skemanya di bab 260, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Coba lihat di situ skemanya di kotak pertama, itu membaca ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Terus memahami hukum bacaan mat, menghafalkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan, ya. Kita masih di kota orange, yaitu mengertikan tiap kata atau mufradat ayat Al-Quran. 2. Tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Kotak kedua yaitu menerjemahkan ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Coba lihat di situ kotak yang berwarna merah atau kayak kecoklatan, yaitu memahami kandungan ayat tentang toleransi dan menghargai perbedaan, mengamalkan dan membiasakan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Coba lihat di situ, ya. Di sini kalau kita cerita tentang ayat Al-Quran,
ini ayat Al-Quran dan toleransi dan menghargai. Di dalam Al-Quran itu memang kita diajarkan tentang toleransi. Toleransi itu artinya kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, ya. Itulah namanya toleransi. Tidak ada perbedaan walaupun beda agama, ya. Walaupun kita beda agama, kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati, ya, saling tolong menolong, ya. Terus di sini memahami hukum mat. Itu artinya mat itu tanda panjang, mat, ya, tanda panjang. Jadi apa namanya? Mat itu di dalam Al-Qur'an itu artinya tanda panjang. Ada berapa tanda panjang di dalam Al-Qur'an? Ya. Wau bertemu ini coba demma dengan demma bertemu dengan wau sukun itu harus dibaca panjang 2 harakat, ya. Nah, kasra bertemu dengan ya mati itu juga harus dibaca panjang karena double ki-nya, ya. Tadi itu double u karena demma ketemu wau sukun, ya. Demma ketemu wau sukun itu demma dibaca u, waw sukun juga dibaca u. Waw sukun itu sama dengan waw mati, dibaca u. Jadi double u-nya, jadi dibaca panjang juga 2 harakat. Ya. Ada tanda di dalam Al-Qur'an itu melengkung di atas huruf Al-Qur'an itu, itulah tanda mat yang paling panjang. Bisa dipanjangkan 5 atau 6 harakat, ya. Sudah paham? Nah, ada juga itu tanda berdiri di atas huruf Al-Quran itu juga namanya tanda panjang. Ada juga huruf bersambung dengan mat, maksudnya itu huruf ada tiannya naik. Nah, itu dibilang itu tanda mat itu dibaca 2 harakat. Ya, sudah mengerti tentang tanda mat. Nah, terus di sini kita disuruh menghafal ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi itu ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghargai perbedaan itu harus dihafal supaya kita lebih yakin bahwasannya memang kita diajar di dalam Al-Quran, memang kita diajarkan tentang toleransi dalam beragama, ya. Nah, terus kita di situ di kota Orange mengertikan tiap kata. Mufradat itu berarti tiap kata, ya. Contohnya seperti ini. Kalau la itu artinya tidak, ya. Kalau min itu artinya dari. Itu namanya mufradat, ya. Contoh ini lebih gampang, ya. Nanti dilihat di di buku cetaknya sendiri, ya. Ada di situ dipelajari. Coba lihat di sini. Ini di dalam, coba lihat di halaman 266. Ya ayu, hai orang-orang yang beriman. An-nasu, ya, hai orang-orang ini manusia. Inna sesungguhnya. Seperti itu, ya. Jadi itu namanya mufradat. Kalau di dalam Al-Quran bukan artinya kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata demi kata, ya. Itu perbedaannya itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita tidak cerita tentang kata, kita cerita tentang kalimat. Sudah paham, ya? Coba perhatikan di situ, menterjemahkan sudah selesai, ya. Menterjemahkan sudah selesai. Ini memahami kandungan ayat tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, kalau kita sudah membaca itu ayat-ayat tersebut, kita harus memahami kandungannya betul-betul supaya kita mengerti betul bahwasannya betul-betul kita ini disuruh saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Tidak bisa kita saling melecehkan, ya. Kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu. Itu maksudnya, ya. Terus di terakhir menghafalkan, mengamalkan, mengamalkan dan membiasakan sikap toleransi. Ini mengamalkan, membiasakan. Kalau kita mau mengamalkan, membiasakan, memang kata-katanya beda, ya. Menurut ibu, kalau dilihat redaksinya beda, tapi kalau dilihat dari segi arti mau sama. Membiasakan, mengamalkan.
Kalau kita itu mengamalkan, itu dilaksanakan, ya, dilaksanakan. Ibaratnya kita lapar. Kalau kita lapar, kita harus makan. Itu namanya mengamalkan. Membiasakan juga, membiasakan itu maksudnya membiasakan itu kita selalu melakukannya, ya. Kita selalu melakukannya, itu membiasakan, ya, membudayakan, ya. Seperti kalau kita haus, pasti kita minum, itu karena kebiasaan. Kalau haus setiap minum, ya, membiasakan. Kalau kita lapar, kita harus makan, ya, membiasakan. Jadi tidak pernah dilewatkan, karena ada perasaan haus dan ada perasaan lapar, ya. Kita harus contohnya juga seperti tidur. Kalau kita ngantuk, tidur, ya. Seperti itu kita harus membiasakan, kita harus mengamalkannya, ya, setiap hari, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Nah, terus di situ kita sikap ini namanya sikap mulia. Kita sudah tahu sikap mulia itu berarti sikap yang baik, ya. Sikap yang mulia itu namanya sikap mulia. Sikap cara bicaranya bagus, sopan santun, ya, dia tidak biadab. Dia namanya orangnya bagus, tutur bahasanya bagus, lembut, ya. Itu namanya sikap yang mulia. Cara jalannya tidak jalan dengan baik, jalan dengan sopan, ya. Terus di situ mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran, kita selalu membaca Al-Quran, ya. Kita harus selalu membaca Al-Quran. Menjadi anak yang toleran. Itu menjadi anak yang toleran, yaitu berarti menjadi anak yang yang berbaur dengan sesamanya, ya. Terus dapat menghargai dengan perbedaan. Nah, dapat menghargai dengan perbedaan maksudnya itu, kita ini agama Islam, sedangkan si A agama non Islam. Nah, kita tidak bisa membedakan dia. Kalau dia ada di situ, berarti kita harus samakan dengan agama kita, ya. Nah, terus di situ rasa cinta kepada agama dan tanah air, ya. Nah, kita juga tahu semua ini, menjauhi sikap permusuhan. Ini kita harus menjauhi sikap permusuhan, jangan selalu bertolak belakang, ya. Kita sudah paham semua, anak, ya. Ibu akan memberi tugas. Kita harus kerjakan esainya 5 nomor, ya. Kita harus kerjakan esainya 5 nomor. Jangan lupa tulis nama dan kelas, dan jangan lupa juga di foto dirinya sambil mengerjakan tugas. Baru kita kirim di WA-nya ibu, ya. Sudah dengar semua? Minggu ini banyak sekali yang tidak ada kehadirannya, tugasnya juga tidak dikirim. Apa yang kita rasa, apa yang kita kerjakan di rumah, sehingga itu pelajaran tidak diperhatikan, ya. Kita kan sadar, apa kita sadar bila mau ke ujian? Kita ini sudah ujian, sudah ada di ambang pintu, kenapa lagi begitu lagi bermalas-malasan? Apakah kita tidak sakit hati kalau nilai rendah? Iya. Kita harus belajar baik-baik, ya. Kita harus tekun dengan baik, dengan belajar di rumah. Jangan selalu main HP terus, karena kita ini mau ujian sekolah, ya. Ibu akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.